Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir lagi, Prof. Ufi, tuan rumah Dialog Ruang Tengah. Sore ini yang datang di Ruang Tengah di Newsroom Bangka Pos Group adalah seorang wanita. Beliau adalah Ibu Helena Oktaviani. Lengkapnya adalah beliau ini Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Beliau lahir di Jakarta 22 Oktober 1975. Kemudian riwayat pendidikannya dia di SD Negeri Menteng 01, SMP Negeri 1 Cikini Jakarta, SMA Negeri 4 Jakarta, FISIP Universitas Indonesia Depok, IPLAM Jakarta, dan Universitas 17 Agustus Jakarta. Dia lulusan Untak Jakarta, sama dengan saya Untak Surabaya. Ada yang sama lagi pokoknya. Oke, jabatan struktural sebelum menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, beliau adalah Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi 2007-2011. Kemudian Kasubag-Bin Kejaksaan Negeri Depok 2011-2014, Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor 2014-2017, Koordinator Bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Bali 2017-2019, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat 2019 sampai sekarang. Beliau hadir tidak sendiri, nanti beliau akan bersama Kasih Pitsus, ya. Dan dia tidak tangan kosong. Dia akan membawa karyanya, yaitu sebuah buku yang juga akan coba kita bedah sedikit banyak di Dialog Ruang Tengah ini. Baiklah, kita sambut beliau, Ibu Helena Oktaviani. Tepuk tangan untuk beliau. Selamat sore, Ibu. Sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa jagoan saya. Oke. Kasih Datun. Oh, Kasih Datun. Salah sebut saya tadi. Terus sebelumnya juga tadi terima kasih sudah memperkenalkan saya. Iya. Tapi saya ada sedikit mau memperkenalkan juga. Siap. Masker yang saya pakai. Oke. Astaga. Oke, Ibu. Jadi masker ini khasnya Bangka Barat. Oke. Yang bikin memang dari Bujang Dayang Bangka Barat. Melambangkan Bangka Barat mulai dari mercusuar, kemudian ada makanan khas Bangka Barat, apa ya namanya saya lupa. Kue yang ngetop lah, yang disukain Pak Soekarno. Kemudian juga ada resam. Oke. Nah, kalau di Pak Kasih Datun ada rumputnya sedikit di bawah, tapi ditutup tuh sama dia. Akar. Jenggot maksudnya loh. Makanya ya. Jadi ini adalah kerjasama Kejaksaan dengan Bujang Dayang Bangka Barat, di mana masker ini limited edition. Kami berikan kepada finalis yang berhasil menerjemahkan bahasa hukum dari Kejaksaan, yang kemudian dijadikan sebagai video challenge. Limited edition. Hingga kesini juga nggak bawa untuk saya. Iya, mohon maaf, Prof. Ufi. Oke, kita buka dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, Bu Helena. Dari prolognya tampaknya memang kita ini nggak akan ngomong hanya soal tuntut menuntut ya seperti domainnya kejaksaan ya. Tapi ada hal lain, edukasi kepada masyarakat soal sadar hukum dan sebagainya. Gimana sih Ibu framing dengan situasi ini, atau karena ini baru tidak ada penuntutan atau gimana hingga sempat-sempatnya ngomong yang kayak gitu? Bukan, jadi gini. Santai dikit lah. Kenapa tegang banget sih? Ini juga jadi nggak enak. Oke. Pada prinsipnya kejaksaan itu kan bukan hanya lembaga penuntutan. Betul. Tapi kita tuh juga sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Kemudian juga kita sebagai penyelidik juga di bidang intel. Dan kemudian yang memang mungkin orang jarang dengar, padahal memang sudah lama ada. Jaksa Pengacara Negara. Yes. Nah, jadi kalau di bagiannya itu namanya di pusat Jamdatun, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara. Di mana pada saat pandemi COVID ini, Jaksa Agung sudah memberikan arahan kepada seluruh jajaran kejaksaan untuk supaya mendampingi kegiatan-kegiatan di pemerintah, terutama untuk refocusing anggaran. Seperti itu. Jadi, kalau di masa pandemi COVID ini, primadona kita Jamdatun.
Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara, yang kemudian di Kejaksaan Negeri adanya Kasidatun. Oke. Oh ya, sebelumnya ini pas ya kemarin ya. Selamat Hari Adiaksa ke-60 untuk teman-teman jajaran di Kejaksaan itu. Terima kasih banyak. Iya. Ini juga gaungnya masih terdengar. Iya. Ulang tahun Kejaksaan karena kan memang rangkaian acaranya kita mulai dari awal Juli sampai dengan kemarin tanggal 22 Juli. Dimulai dengan adanya bakti sosial, in-house training, dan juga beberapa acara. Pak Kajati juga jadi narasumber, banyak. Pak Ranu. Betul. Dan kemudian pada tanggal 21 ulang tahun IAD, Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Oke. Baru tanggal 22 Julinya ulang tahun Hari Bakti Adiaksa. Kalau buku itu Bu, ini kan terbit juga pas juga dengan momen. Bu boleh cerita dong dengan buku itu? Ini ada saya buku Kawal Keuangan Negara Penanganan COVID-19. Di mana memang saya buat buku ini pada saat sudah berjalan 2 bulan pandemi COVID. Jadi ada instruksi juga dari Jaksa Agung kepada seluruh jajarannya bahwa diminta atau tidak diminta, Kejaksaan wajib mendampingi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, ya itu tadi primadonanya Datun. Seperti itu. Nah, ini adalah buku yang berisi tentang kumpulan peraturan, juga gambaran bagaimana adanya modus operandi dari terpidana-terpidana terdahulu untuk masalah BLT, kemudian juga dana kas desa, seperti itu. Jadi, saya membuat buku ini dengan tujuan jangan sampai ke depannya terjadi lagi. Karena memang dulu nggak pandemi aja ada beberapa lurah kepala desa yang memang terpeleset. Atau sengaja lah. Terpeleset deh gitu. Terus kemudian ada yang benar-benar memang terpeleset karena mereka begini. Modus operandinya adalah semua yang mestinya dapat BLT itu dikumpulkan kemudian dibagi rata ke seluruh warga masyarakat di kelurahan tersebut. Ya salah. Jadi yang mestinya nggak dapat, yang mestinya dapatnya itu ya malah berkurang. Nah kan jadi salah. Nggak boleh ya, artinya nggak kalau boleh. Konsep Jawa bagi roto itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya memang yang punya hak ya dapat hak, yang enggak ya. Karena di situ juga muncul peluang ketika ada bagi gitu, sebenarnya ada menguntungkan diri sendiri dari situ, gitu ya. Nah kalau sekarang ini di buku itu menggambarkan ada beberapa putusan dari MA sehingga masyarakat terutama ini kan saya bagiin di Bangka Barat. Kepala desanya ada 60, kecamatannya 6. Saya bagikan supaya mereka bisa lihat, oh ini toh yang salah. Jadi nggak diulang lagi. Seperti itu. Ibu melihat kecenderungan sekarang kayak apa? Kalau saya lihat sih sementara ya masalah data. Jadi data itu tidak terupdate dengan baik. Misalnya warga yang sudah pindah tetap ada atau warga yang sudah meninggal namanya tetap ada. Kemudian warga yang sudah ada tapi KTP-nya tidak di situ malah dia dapat. Ada yang kejadian seperti itu. Tapi yang KTP-nya di sana karena tinggal di tempat lain terus nggak dapat ya protes. Oke. Di lapangan masih seperti itu, tapi ya kita masih berusaha tindakan preventif dulu. Nah, ini makanya Kasidatun memberikan penerangan, penyuluhan kepada masyarakat. Boleh deh. Tadi belum dikenalin, tolong dikenalin Ibu deh. Jadi ini Kasidatun saya, Pak Heru Puja Kesuma. Oke. Aslinya sebenarnya orang Sunda. Oh. Iya, cuman ngakunya Bengkulu. Ya apa sih? Iya, jadi sudah sekitar 2 tahun ya di Bangka Barat. Februari 2018 sampai sekarang. Ini yang lebih mirip jaksa saya deh pakaiannya. Ini biru sekarang ini. Jadi coba diterangkan Pak Heru. Ini kebetulan baju JPN Jaksa Pengacara Negara, kita ada aturan dari pusat. Kalau pakai baju jaksa kan kita istilahnya terlalu mengintimidasi lah kalau kata orang-orang. Tapi kalau dengan pakai baju ini kita lebih. Oh jadi ada ceritanya ya ini baju ini ya? Dari mulai tahun berapa baju ini sudah mulai disosialisasikan oleh? Mulai dari tahun jam Datun itu. Oh iya.
Dijelasin aja nggak apa-apa Pak. Jadi intinya jaksa pengacara negara ini kalau saya salah diralat ya intinya. Boleh. Jadi ketika pemerintah itu mendapatkan permasalahan, mendapat gugatan atau class action kejaksaan adalah otomatis jaksa pengacara negara yang akan mendampinginya, tapi bukan person ya, tapi sebagai lembaga ya. Betul. Pemerintahnya. Betul. Jelasin dong biar juga semuanya tahu begitu. Siap Ibu. Silakan. Jadi jaksa pengacara negara itu sebagai representatif dari pemerintah apabila ada permasalahan baik keperdataan atau ke tata usaha negara ketika digugat oleh person itu kami akan mewakili pemerintah atau mewakili negara seperti itu sesuai dengan undang-undang Ibu pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004. Jadi pemerintah bisa menggunakan kami dengan menyerahkan SKK surat kuasa khusus. Oke. Tapi dari turunan pimpinan ke Datun JPN. Tapi ada lagi cerita lucu. Kenapa itu? Yang berantem plat merah sama plat merah nih. Apa yang dilakukan jaksa pengacara negara? Sebentar, maksudnya? Sesama pemerintah. Oke. Misalnya BUMN dengan BUMN, BUMD dengan BUMN, itu kan bisa. Oh iya. Contoh, misalnya di sini yang ngetop Timah. Oke. Clash dengan PLN. Terus mau gimana nih? Siapa yang mau ngademin? Nah, coba Pak kasih Datun jelaskan. Iya. Kalau kami kan sebagai kuasa negara ya Pak, istilahnya sebagai wakil negara, jadi kami tidak bisa kalau ada pemerintah sama pemerintah atau negara sama negara, maksudnya negara Indonesia, perwakilan negara Indonesia sama perwakilan negara Indonesia ada permasalahan, kami tidak bisa mendampingi salah satu. Kami sebagai mediasi aja. Oh, seperti itu. Kita cari bukan loss solution tapi win-win solution. Tapi ini biar jelas juga, nanti salah kaprah juga masyarakat. Kalau misalnya seorang kepala daerah atau ASN terlibat korupsi, itu apakah juga bisa direpresentasikan sebagai menggunakan jasa jaksa pengacara negara? Ini yang mau saya tekankan. Beberapa hari lalu kita ada webinar Vicon dengan langsung Jam Datun, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara, Pak Ferry Bibisono sekarang. Beliau bilang, yang berhak untuk mendampingi adalah orang yang bersih. Tidak ada masalah. Jadi masalahnya bukan tipikor, tapi perdata. Makanya dijelaskan perdata dan tata usaha negara. Jadi jelas ya, kalau soal korupsi tetap beliau bukan pengacara, tapi dia adalah penuntut, penyidik, penyelidik bahkan. Betul. Ya. Jadi jaksa pengacara negara itu mau representasikan pemerintah menghadapi gugatan perdata maupun tata usaha. Misal kebijakan yang dianggap merugikan, tuntutan yang appraisal itu juga termasuk begitu ya. Aku ya agak paham, tapi masyarakat masih tentu lebih bingung lagi gitu. Nah, sejauh mana ini kalau mau diumumkan kepada masyarakat, kasus-kasus yang telah didampingi ini banyak apa enggak? Kok kasus sih? Sorry. Nah, itu dia. Masyarakat melihatnya kan seperti itu. Jadi pengacara negara bukan kasus juga. Ada kasus, misalnya seperti ada uang negara yang dilarikan ke negara lain. Misal, salah satu contoh masalah yang uang ke Swiss itu. Saya juga udah lama lah pokoknya. Jadi jaksa pengacara negara turun untuk menggugat negara tersebut mengembalikan bahwa itu kekayaan Indonesia. Nah, itu baru kasus. Tapi kan tetap gugatannya perdata. Oh, iya. Ya, begitu. Kalau yang di Bangka Barat sendiri ada nggak? Kalau di Bangka Barat, selama ini kita sudah turun. Nah, ini langsung sidang. Coba silahkan. Kemarin kami mendampingi BPN terkait ada gugatan keberatan dari masyarakat terkait dengan ganti rugi tanah. Waktu itu ada dari pihak PLN ingin menyambung interkoneksi dari Sumsel ke Bangka. Dia butuh tempat tanah seperti itu, minta dibebaskan. Cuman ketika itu BPN ada warga masyarakat yang kemudian tidak setuju melakukan gugatan ke pengadilan seperti itu. Jadi pada saat itu BPN meminta kami mendampingi untuk menjadi jaksa pengacara negara. Ini harus enggak sih? Ini perlu saya tanyakan. Apakah harus ketika masalah itu dihadapi oleh institusi, pemerintah, BUMN dan sebagainya, apakah harus menggunakan kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara atau dia bisa menggunakan pengacara independen? Sebenarnya sih, ini kan instrumen negara. Kenapa nggak dipakai? Mereka mau pakai pengacara silahkan juga, nggak ada masalah.
Tapi memang kita adalah jaksa pengacara negara. Seperti Jaksa Agung bilang, minta atau tidak diminta kita wajib mendampingi. Seperti itu. Sebentar, karena diksinya Bu Helena nggak tegas. Sebenarnya kita ini jaksa pengacara negara. Sebenarnya artinya ada praktek yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ideal. Bukan tidak benar tidak sesuai. Kadang-kadang ada BUMN atau BUMD atau yang meminta nasihat hukum ke kejaksaan itu suka bingung sendiri. Takutnya mereka kalau datang nih ke Datun, ntar kita dilaporin tipikor nggak ya? Nah itu yang menyebabkan masyarakat takut. Sedangkan Jaksa Agung Muda Perdata Tata Negara kemarin sudah menjelaskan itu mempunyai bidang masing-masing. Mereka melaporkan masalah Datun, ya bukan berarti kita lari ke tipikor. Tapi memang kita lihat dulu permasalahannya. Apakah ini masih bisa kita larikan ke Datun? Apa memang tipikornya betul-betul menyentuh ke masyarakat? Kalau mereka takut ke kejaksaan berarti juga karena ada sesuatu lah. Nah, kan bukan salah kita. Makanya saya bilang kita tuh instrumen negara. Silakan dipergunakan. Iya. Tapi kemudian jika pemerintah, ya misalnya BUMN, BUMD, pemerintah daerah dan lain sebagainya, belum mau menggunakan kita, ya kita nggak ada masalah. Ya karena nanti bingung misalnya saya ini ya BUMN lah saya misalnya. Kemudian saya digugat oleh masyarakat karena sesuatu. Iya. Tapi saya di satu sisi lain juga dalam case itu juga saya ada sesuatu yang sebenarnya agak-agak nyuri lah saya. Saya kan agak ragu kalau ke kejaksaan. Kenapa nggak ke kejaksaan? Dengan begitu kita akan memberikan pendapat hukum. Sehingga ada yang namanya, ini permasalahan kemarin ya. Siap. Jadi panjang ini ceritanya. PT Timah kemarin itu mau masukkan barang untuk pembuatan tanur di wilayah Bangka Barat. Tapi terbentur oleh kondisi di mana pemerintah daerah belum mau mengeluarkan izin. Pada saat itu pemerintah daerah juga takut kalau kita mengeluarkan izin apakah salah. Pemerintah daerah datang ke kejaksaan, PT Timah datang ke kejaksaan. Bisa nggak? Apa yang harus dilakukan? Jadi dengan begitu, kemudian tanur tersebut bisa melewati dari Bangka Barat. Awalnya dia ke Sungai Liat dulu. Artinya juga ketika clear semuanya, clear and clean, ini nggak masalah, yang harusnya begini, PAD masuk juga. Iya, tentunya karena menurut Presiden kita harus membuka keran investasi. Iya. Sesuai dengan petunjuk beliau pada pertemuan di Sentul tahun lalu, kita dikumpulin semua kan Forkopimda, bahwa tidak ada lagi kejaksaan itu yang mencari-cari masalah. Nah, disinilah makanya saya bilang primadonanya pada masa pandemi ini nggak cuma pandemi sih. Sebenarnya dari dulu juga kejaksaan itu, jaksa pengacara negara sudah ada. Cuman mungkin ya sekarang saya lebih menggaungkannya lagi karena mungkin orang lebih dengarnya tuh penuntut umum pasti ya, seperti itu. Tapi kenapa Bu? Enggak, aneh juga, bukan aneh ya. Kenapa jaksa pengacara negara kemudian tiba-tiba menjadi isu yang harus dikedepankan? Saya tahu udah lama ini. Memang kurang membumi, kurang beda kalau ngomong penuntutan dan sebagainya, memang lebih paham ya masyarakat. Kembali lagi ke tadi, ada beberapa yang masih berpikir kalau saya datang apakah saya akan menjadi masalah. Sebenarnya kan orang kalau datang ke dokter juga kan pengen tahu sakitnya apa. Kita kasih obat. Nah, jaksa pengacara negara ini apa sih sakitnya seperti apa? Ya udah, ini obatnya seperti ini, silahkan dikerjakan dengan baik. Kalau kemudian mereka juga makan obatnya nggak teratur, kita mau gimana? Ya kita langsung menghubungi tim kami yang dari Pitsus. Mohon coba dibantu seperti itu. Artinya ada inisiatif misalnya ngerasa agak nggak nyaman dengan perbuatan ketika konsultasi ke kejaksaan, ini salah loh. Betul. Itu ya logikanya. Itu salah loh ya, tolong dihentikan, tolong jangan dilanjutkan. Betul. Karena inisiatif mereka datang sendiri juga dihargai, tidak kemudian langsung otomatis menjadi. Betul. Dan kita masih juga ada instrumen yang namanya APIP. Apa ini? Silahkan dijelaskan. APIP itu apa? APIP itu sebenarnya di Indonesia, bukan di kejaksaan. APIP itu adalah aparatur pengawasan internal pemerintah seperti itu, Pak. Jadi sebelum dia masuk ke penegak hukum, dia harus dulu ke APIP. Jadi tidak serta-merta penegak hukum itu bisa langsung masuk ketika ada permasalahan. Kita telah dulu seperti itu, apakah ini salahnya di administrasi atau keuangan negara. Ketika ada keuangan negara dipilih dulu apakah dia bisa dilakukan denda atau disuruh ganti rugi dulu. Apabila dia masih bandel baru diserahkan kepada penegak hukum seperti itu. Karena pidana itu pilihan terakhir. Kita lebih baik memulihkan daripada
menghukum seseorang seperti itu. Lebih baik tindakan preventif. Ini harus ikut kalau yang ini. Jadi ketika satu peristiwa, ini tolong dicermati ya kalau salah, karena mengkut saya ini. Siap. Ada sebuah peristiwa hukum, saya sebenarnya melakukan tindakan yang itu terindikasi korupsi kalau ini. Nah, tapi saya merasakan itu, kemudian saya merasa sebaiknya saya konsultasi deh ke kejaksaan. Pak, Bu, saya begini atau begini, kira-kira salah apa enggak? Karena saya punya inisiatif dan itu konsultasi, kemudian itu ternyata salah, saya tidak otomatis akan dilakukan, tidak otomatis saya akan disidik kemudian masuk ke penjara, kampanye gitu ya. Tapi ada advice, ada saran-sarannya bahwasanya kasus itu pidana itu adalah pilihan terakhir. Itu intinya, betul nggak? Betul. Quote-nya kepanjangan nggak pas-pas pula lah. Ibu deh yang ngasih quote deh. Nggak, saya nggak mau kalau quote-quote. Tapi tapi betul ya intinya ya. Betul. Tapi yang pasti gini. Sebenarnya kan yang namanya mereka mau minta pendapat hukum kepada kejaksaan itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Sama seperti minum obat. Ya. Jangan udah sakitnya parah baru minum obat. Apanya yang diobatin? Kan sama juga bohong. Jadi pada saat mereka melakukan perjanjian, kontrak dan lain sebagainya, mereka masih bisa konsultasi dengan kejaksaan. Tapi pada saat sudah serah terima barang dan jasa atau kegiatan tersebut, jaksa pengacara negara mundur. Situ sudah jelas syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau sudah serah terima, dikembalikan ke APIP melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Jika memang ternyata indikasi pidana korupsinya sangat kental, ya kejaksaan siap masuk. Oke, ya ini benar kalau ini quote-nya. Artinya lagi-lagi kepada motif, niat. Kalau memang niatnya dari awal itu baik, tanya dulu. Tapi kalau motifnya sembunyi-sembunyi, kemudian terjadi benturan baru tanya, nggak bisa lagi. Cocok. Intinya begitu kan? Betul. Semuanya dari motif, semua dari niat. Kalau niatnya baik, pasti dari awal tanya dulu kan begitu. Ya, betul. Baik, oke. Bu, ibu ini juga sibuk ya mengkampen, termasuk tadi ngomong di awal-awal Bujang Dayan juga disuruh paham hukum. Ya, kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, apa sih Bu, itu kan juga bukan tanggung jawab kejaksaan belaka, itu tanggung jawab. Jangan begitulah. Jadi kejaksaan ini kita ngomongin hukum dari kita sebelum lahir sampai kita sesudah mati, hukum itu ada, bener nggak? Iya. Hukum berkaitan erat dengan apa? Aparat penegak hukum. Berarti kejaksaan dari sebelum lahir sampai sesudah mati, ya hukum ada. Terus yang mana yang nggak ada hukumnya? Ya, gantian kita wawancara. Artinya apakah kejaksaan menjadi institusi utama yang memang punya tanggung jawab untuk mengkampen itu semua? Sebenarnya kan kalau untuk hukum itu kayak misalnya kita bilang tadi, kenapa kejaksaan mendampingi? Ada yang bilang, mengawasi. Kalau saya bilang mengawasi itu semua mengawasi. Masyarakat ikut mengawasi, aparat penegak hukum ikut mengawasi. Tapi yang punya hak untuk mendampingi pengacara. Karena dia punya surat kuasa khusus, ada MOU, ada PKS. Nah makanya kita tegaskan sekali lagi, kejaksaan pada saat mendampingi kita jelaskan semuanya. Misalnya ada orang yang KDRT, bingung nih mau lapor kemana. Akhirnya dia tanya nih ke kejaksaan, kalau kira-kira saya lapor apa yang akan terjadi. Kemudian ada PT yang misalnya merugikan suatu masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat itu datang, kita mau bangkrutin nih PT ini nih karena sudah bikin masyarakat gusar, masalah limbah dan lain sebagainya. Kami memberikan bantuan dan konsultasi. Tapi itu sebatas kepada penyuluhan hukum, penerangan hukum. Karena jaksa pengacara negara ada tugas-tugasnya. Silakan disebutkan. Jaksa pengacara negara itu tugasnya salah satunya penegakan hukum, bantuan hukum, tindakan hukum lainnya. Ini menarik loh ya. Jadi kalau misalnya sekarang nih, ini tadi kayaknya agak terbuka wacana saya. Jadi kalau ada masyarakat merasa ada permasalahan, mau tanya bingung, saya ini dirugikan oleh orang lain, dirugikan oleh negara, dirugikan oleh siapapun, orang itu kadang-kadang putus asa karena tidak memahami salurannya kemana. Ya, betul. Ternyata di kejaksaan nggak tahu ya, apakah akhirnya kalau ada masyarakat dicuekin, saya nggak tahu loh ya. Nah artinya harus membuka diri, dan Ibu Helena ini datang untuk menyatakan declare buka diri bahwasanya kami membuka pintu seluas-luasnya. Yakin kita. Oke ya. Karena kita sudah pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari tindak pidana korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Nah, artinya sekarang masyarakat betul-betul dilayani ya. Betul. Tidak ada lagi kebutuhan hukum. Iya. Tidak ada lagi orang bingung yang merasa dirugikan mau kemana. betul. Jadi Jangan kejaksaan sampai- melayani itu semua. Iya, jangan sampai WBK WBBM cuma lip service. Kita mau benar-benar menyentuh ke masyarakat. Ini murni konsultasi seluruh masalah hukum. Iya. Perdata, pidana, Iya, kejahatan. Iya. Betul. Itu sudah ada dari dulu. Cuman mungkin selama Saya ini tidak tahu dari dulu. nggak kenalan sama orang kejaksaan. Kejaksaan yang kurang mengenalkan diri terhadap program-programnya itu. Tapi salah pasangan kejaksaan. saya juga jurnalis. Ya, kalah. Nggak bisa. Iya, tapi jurnalisnya kan cuma suami doang. Artinya barangkali memang ya, Iya. selama ini mungkin masyarakat tidak paham. Ini jadi penting bagi saya. Iya. Jadi penting bagi saya hingga kita semua tahu ketika masyarakat mengalami apapun lah ya, merasa dirugikan, dibohongi, ditipu. Jadi salurannya silahkan ke kejaksaan untuk melakukan konsultasi hukum. Boleh. Bayar enggak nih? Apalagi sekarang semenjak Pak Ranu, Pak Kajatinya Pak Ranu Miharja, beliau kan sangat mengedepankan anti korupsi. Jadi apapun yang dilakukan oleh masyarakat yang ingin minta datang ke kejaksaan, beliau dengan senang hati menjelaskan, menjadi narasumber ya. Pokoknya tinggal dipanggil aja, beliau tuh ada undangan, memang beliau ini langsung datang. Seperti itu. Makanya kita dengan semangat dari Pak Kajati sekarang ya kita juga harus bersemangat yang di bawahnya. Ini soal apa saja, Bu? Iya. Ini saya mau tanya sih, misalnya nih, orang merasa dirugikan apa ya biar paling enak. Orang selingkuh. Oke. Terus datang ke kejaksaan. Saya mau ceraiin suami saya, gimana caranya? Oke. Langkah pertama, istri menggugat suami itu bisa datang ke pengadilan agama. Itu kan hukum. Iya. Ya, terus mana masalah? Iya, enggak, artinya itu dilayani kejaksaan untuk begini loh ibu. Iya. Kalau ibu Iya. merasa suaminya selingkuh, ibu sudah nggak kuat, langkahnya begini. Dan itu sudah ada dari dulu. Kita yang namanya pos pelayanan bantuan hukum itu sudah ada dari dulu, bukan sekarang. Gratis. Dari dulu. Atau saya yang justru host? Nggak update. Nah, Update ya? nggak update. Teman-teman ini tahu nggak ini dari layanan ini? Ini layanan ini tahu nggak yang kita omongkan? Nggak tahu, Bu. Ayo. Malah di Bangka Barat kita bikin setiap bulannya di awal minggu hari Sabtu ya, masyarakat yang mau datang khusus karena memang mungkin mereka pada hari kerja tidak bisa datang, kami buka pintu, silahkan datang ke kami. Sabtu. Minggu pertama awal bulan. Sumpah ini luar biasa, serius ya. Di hari Adiaksa yang ke-60 ini, saya baru tahu kalau kejaksaan itu, mungkin karena saya terjebak dalam proses liputan saya yang kalau ada kasus baru kejaksaan. Nah, kalau ada kasus baru kejaksaan. iya. Ini menarik ya. Teman-teman netizennya Bangka Pos, masyarakat Bangka Belitung, kalau merasa ada permasalahan, ketidakpahaman soal hukum apapun, silahkan datang ke kejaksaan negeri manapun. Kejati, Kejaksaan Agung, ataupun atas-atasnya yang ada di luar negeri. Ataupun atas-atasnya yang ada di luar Saya negeri. sebutkan ada di Riyadh, di Bangkok, di Hong Kong, dan di Singapura. Apa? Kemungkinan nanti akan buka juga di Australia. Australia. Ya. Silahkan datang. Mereka akan memberikan layanan konsultasi terhadap masalah yang dihadapi, disalurkan, misal harus lapor polisi, misal langsung melakukan gugatan dan sebagainya. Ya. Betul ya Bu ya? Betul. Masya Allah, saya telat update-nya. Masyarakat juga telat update. Tapi ini salahnya kejaksaan sebenarnya. Karena kejaksaan tidak pernah ngomong ini kepada publik. Tahunya juga soal tuntut menuntut. Kalau ada korupsi jumpa pers, tapi kalau ini nggak jumpa pers. Kata siapa? Kata saya. Nah itu dia. Jadi Oke, tapi kalau buat kejaksaan yang luar biasa dan Jadi, ini open mind bagi saya, Oke. Layanannya ternyata keren gitu. tadi udah dibacakan biografi saya. Oke. Tapi tidak dibaca saya sudah tugas di mana saja. Baca dikit. Oke. Saya hanya kenal suami soalnya. Ya. Jadi tugas saya itu kan pertama memang waktu jadi jaksa di Kalianda, Lampung Selatan. Kemudian saya pindah ke Jakarta Barat jadi Kasubsidi Intel. Kemudian saya pindah ke Jawa Barat. Saya sebagai kasih intel perempuan satu-satunya di Jawa Barat. Oke. Biasanya kasih intel kan kebanyakan laki, Ya. perempuan jarang. Nah, untuk wilayah Jawa Barat waktu itu merupakan suatu amanah yang berat buat saya menjadi kasih intel. Dan pada saat itulah kami juga mengenalkan
Intel, Datun, dan Pitsus bekerja sama. Makanya tadi yang dibilang, kok baru dengar? Enggak, dari dulu sudah ada. Jadi apa yang dilakukan oleh bidang intelijen, kalau memang nanti dilihat masih bisa dilarikan ke Datun, kita bantu ke Datun. Kalau bidang intelijen bilang, oh ini udah kental dengan tipikornya, Pitsus turun. Seperti itu. Enggak deh, saya tetap masih belum percaya. Coba saya mau tanya Ibu, kalau misalnya ini benar-benar sudah ada sejak lama, sudah masyarakat tahu. Saya waktu di Cikarang. Saya cerita. Bangka Barat dulu deh. Jangan, karena udah lama. Di Cikarang itu 2007. 2007, saya sebagai kasih Intel. Jadi pertama yang kita lakukan adalah adanya juga MOU dengan PLN. Ya, kalau ada dari yang Bekasi, Kabupaten Bekasi lihat, mereka akan yakin, oh iya benar tuh. Kita melakukan bantuan penagihan PLN yang nunggak-nunggak, kita yang turun sebagai jaksa pengacara negara. Nah, itu satu. Terus yang kedua, waktu itu masih yang namanya bukan BPJS Tenaga Kerja, Jam Sostek ya? Jam Sostek. Di Cikarang itu yang namanya wilayah industri banyak. Deltamas, MM 2100, Cibitung, terus juga yang Jababeka. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak membayar Jam Sostek. Jadi pada saat salah satu karyawannya terkena musibah, mereka kan nggak pernah bayar. Jadi dipotong gajinya, tapi ternyata orang tersebut tidak tidak tercover asuransi dari Jam Sosteknya. Jaksa pengacara turun, kita gugat, bayar. Udah dari dulu. Om aja yang Prof Ufi ini biasanya bergaulnya dengan tindak pidana khusus. Padahal kejaksaan itu secara keseluruhan mencakup seluruh hukum yang ada. Buka jari bener, serius bener. Cuman saya mau tanya deh, Bu, layanan ini sudah seberapa banyak diakses oleh masyarakat di Bangka Barat? Kalau Bangka Barat, iya. Prestasi kita apa aja silahkan disebut. Iya. Kita berantem pokoknya dengan hari adiaksa ini kita bongkar habis-habisan. Biarin deh. Kita udah mendampingi PLN, BPN, pemerintah daerah termasuk juga Bu pendampingan kegiatan-kegiatan di barang dan jasa itu. Terus refocusing anggaran yang pasti untuk pandemi. Sama masyarakat juga udah banyak yang datang juga ke kantor seperti layanan. Kemarin juga sempat ada juga yang masyarakat konsultasi masalah utang. Kalau masalah hukumnya kami udah kasih advice. Cuman kemarin dia minta masalah pembayarannya gimana Pak? Aduh saya juga pusing. Enggak, ini menarik. Kalau misalnya lembaga negara kita sudah paham mereka punya pemahamannya. Yang saya tertarik adalah masyarakat level. Saya cerita sinetron. Mantap. Di salah satu stasiun TV, kan suka ada sinetron yang tentang perempuan. Om, jangan marah ya, Bu Elenia di sini, kemarin Om di sini, saya nggak tanya-tanya. Ini sekarang saya tanya, biarin deh. Jadi di salah satu stasiun TV, yang kan nggak usah disebut, ada sinetron yang mendayu-dayu, melo abis lah pokoknya. Jadi saya makanya suka ngebahas sama partner saya di rumah. Ini sinetron Indonesia ini nggak seperti film luar negeri. Mulai dari casting, terus juga pemahaman ceritanya, unsurnya seperti apa. Kok nggak tajam? Misalnya, suami istri. Suaminya nyolong sertifikat rumah istri. Dijual. Kemudian istrinya didatengin tuh sama tukang rentenir. Suami kamu hutang, bla 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 bla. Pokoknya barang ada di rumah diangkat. Toto datang lagi, saya sudah beli rumah kamu dari suami kamu, bla 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 bla. Terus istrinya sama ibunya cuma nangis doang. Aduh gimana kita ini mau? Iya betul. Pasti kan? Iya. Ada sinetron itu? Bukan ada, banyak. Oh iya banyak. Nah itu adalah edukasi yang salah ke masyarakat. Sepakat saya. Mestinya istri itu kemudian bilang, oke, Anda mau nuntut suami saya akan gugat dulu dia ke pengadilan agama, kemudian Anda silahkan kejar suami saya. Dan Anda yang sudah beli rumah dari suami saya akan gugat juga ke pengadilan karena Anda tidak melalui notaris. Tanda tangan saya dipalsu, 263, 268. Anda ikut. Uangnya mesti ke saya. Selesai. Itu kan contoh. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang Indonesia itu terlalu dibikin drama. Padahal coba dikasih juga edukasi. Bahwa ibunya nangis, anaknya nangis, gimana nih? Oke, sebentar. Kita coba cari dulu. Apa jalannya? Ke pengacara negara. Ya, kan bisa. Atau datang ke aparat penegak hukum. Karena sebenarnya polisi, kejaksaan, pengadilan itu semua mempunyai tempat untuk kita bertanya. Pengadilan negeri apa ya namanya? Saya lupa. Waktu dulu pos bakum. Ada juga ya? Ada. Nah, kan cuman masyarakat itu udah keburu takut
Kalau sudah bertemu dengan aparat penegak hukum, apalagi misalnya bawa mobil, bawa motor, prit, nah udah deh, antara gerutu sama takut. Terus udah gitu ngambil tilangnya di kejaksaan. Aduh, males banget. Nah, kan? Terus, oh iya, di pengadilan nanti tanggal sekian. Ya, susah lagi. Itu yang membuat masyarakat jadi nggak mengenali bahwa instrumen hukum yang ada ini sudah sedemikian cukup jelasnya bisa dipergunakan. Keren Bu, serius. Ini open mind bagi saya. Siap. Membuka sesuatu yang selama ini nggak bayangin. Siap. Atau mungkin saya juga sebagai di profesi saya juga terjebak pada hal-hal yang rutinitas yang clickbait, yang menarik bagi masyarakat. Suami ibu juga salah mesti nggak pernah kampanye yang gini-gini. Nggak, artinya memang selama ini kejaksaan lebih identik dengan penuntutan, ya kan? Kemudian sidang di pengadilan dan sebagainya. Eksekusi. Hingga lupa pada hal-hal yang elementer yang ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kembali ya kepada kasus-kasus kecil di masyarakat tadi ya, kasih Datun. Boleh nggak saya diceritakan 1-2 kasus yang memang bagaimana masyarakat itu bisa mengakses, kemudian tahu hingga ada solusi. Termasuk tadi sudah diceritain sedikit soal bayar hutangnya, ya memang bukan tanggung jawabnya. Tapi bagaimana solusi yang terbaik kan punya advice ya. Gimana Pak? Kasus apalah contoh misal? Ada kasus ini. Kemarin ada kasus suami datang, mantan suami datang ke kantor. Permasalahannya katanya dia punya hartanya di istri, tanah, rumah. Dia mau jual gimana Pak? Tapi di istrinya selalu ditahan-tahan, nggak boleh dijual kata dia. Ya udah, akhirnya kami beri saran, gugatlah secara harta bersama di pengadilan harta gonogini. Karena memang itu dibeli pada saat mereka masih suami istri. Itu ada hak si suami di situ dan ada hak istri. Nah, akhirnya dia pergi ke pengadilan agama, di situ dia gugat, akhirnya selesai permasalahan itu dan si suami dapat haknya. Itu ditanya nggak kasus itu? Bapak tahu kesini tanya dari mana atau apa? Atau ada yang menyarankan ke? Ada yang menyarankan ya. Nah, berarti memang secara umum belum tahu, kasih tahu ya. Nanti saya kasih tahu ya. Jadi kalau di Kejaksaan Negeri Bangkalan sendiri sudah ada call center, sudah ada Facebook, YouTube, dan Instagram, di mana kita berkali-kali mengedepankan, memviralkan bahwa kejaksaan bisa dihubungi. Anda perlu apa? Pengaduan dan lain sebagainya, silakan. Seperti itu. Dan memang di kejaksaan negeri lain juga seperti itu. Di Kejati pun seperti itu. Tapi enggak, luar biasa loh ini. Ya ampun, serius. Selama ini saya nggak akan mengklaim semua orang sama dengan saya. Selama ini saya salah mengartikan kejaksaan. Ternyata adalah jaksa pengacara negara saya tahu ada dari dulu. Tapi memberikan layanan hukum itu kan dulu saya lihat hanya sebatas jargon. Tapi ternyata bisa diakses luar biasa dan output yang bisa diterima pun luar biasa. Mau tanya nih ini saya lembaga pers. Kalau ada orang keberatan dengan tulisan saya merasa dirugikan dan sebagainya, orang kalau mengadu di kejaksaan akan diberi advice juga. Iya, mereka akan memberikan somasi dulu dong. Iya pastinya. Karena prosedurnya memang seperti itu. Iya. Kalau somasi sudah tidak digubris, kemudian silakan melalui jalur hukum laporkan ke polisi. Iya dong. Gila. Kan prosedur. Iya. Prosedur apa? Hukum. Kenali hukum, jauhi hukuman. Kembali lagi, makanya saya ingatkan hukum itu ada sebelum kita lahir dan sesudah kita mati pun hukum ada. Tepuk tangan dulu deh. Ini gila nih. Asal ini. Aduh, pusing ya. Enggak serius Bu. Mungkin atau saya yang salah ya. Serius. Tapi enggak serius. Merasa enggak kalau selama ini brandingnya juga sebenarnya kurang atau gimana? Kalau menurut saya sih masyarakat masih agak istilahnya ragu ya, terutama juga pemerintah daerah. Karena memang ya tadi itu kalau mereka mau minta pendapat atau ingin minta nasihat, apakah nanti kita akan dipidana? Makanya tadi saya bilang syarat dan ketentuan berlaku. Selama itu masih dalam proses kontrak di mana keperdataan yang berjalan, kami siap mendampingi. Tadi itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau sudah melewati kontrak dan sudah serah terima, kita tidak bisa. Mundur. Bukan mundur lagi. Jadi yang di TikTok itu prit. Nah itu langsung.
Oke, gila ini, gila luar biasa. Oke, Bu, kalau sosialisasi lain, misalnya seperti tadi yang saya tanyakan ke Bujang Dayang dan sebagainya itu, ya, output yang diharapkan apa juga? Supaya para finalis Bujang Dayang mengenali hukum. Milenial sekarang nggak melek hukum, taunya cuma main medsos aja. Padahal pertama, medsos itu kalau tidak digunakan dengan bijak, kalau dulu mulutmu harimau, sekarang jempolmu harimau. Kedua, sering-sering lihat gadget, udah bosen lihat yang lain, ngelihat yang aneh-aneh. Akhirnya terjadilah tindak pidana, pemerkosaan, pencabulan. Kami di Bangka Barat tuh, kalau saya ngelihat berkas-berkas perkara, kadang-kadang sedih juga. Ada bapak-bapak umur 59 tahun. Yang dicabuli anak laki-laki umur 6 tahun. Pusing nggak? Ya. Nah udah, gak usah dibahas. Kemudian ada bapak tirinya mencabuli anak umur 20 tahun, anak tirinya, cewek. Wajar. Ya gak wajar juga. Iya. Sorry. Kok wajar? Waduh, serem saya. Ya. Off the record ya. Tapi maksudnya memang itu sudah bisa dibilang orangnya udah kurang kerjaan. Ya. Kenapa? Karena lihat gadget, udah nggak tahu mau ngapain, dia cari yang aneh-aneh. Makanya sekarang di masa pandemi COVID ini, gadget itu memang membantu. Tapi apakah kemudian mendampingi? Juga sebagai satuan gugus tugas. Sekarang apa ya? Gugus tugas atau satgas? Satgas ya. Sekarang jadi satgas ya. Baru aja diganti. Saya kemarin juga ada penyuluhan hukum ke kecamatan-kecamatan yang ada di Bangka Barat. Ditanya nih, apa yang mau dikasih kejaksaan? Anak buah udah siapin nih, new normal dan sebagainya. Dari pemerintah daerah ngasih omongan, dari satuan gugus tugas ketarisnya ngasih omongan. Saya langsung ngomong gini, saya kalau nerangin protokol new normal itu udah bos. Mulai dari pemerintah daerah, gugus tugas, nanti juga dari puskesmas tempat akan menerangkan. Yang mau saya terangkan di sini adalah kenapa sih kok mesti new normal? Oke, kalau misalnya new normal nggak dikerjakan seperti apa? Kalau kemarin tuh rapid test kan masih berbahaya kalau dipalsukan dan sebagainya. Ya. Itu yang kita kedepankan. Dan saya kembalikan lagi. Nah sekarang nih masyarakat udah pada pakai gadget. Dengan gadget apa aja yang anaknya bisa bahasa Inggris, orang tuanya nggak ngerti bahasa Inggris. Anaknya nonton nggak jelas, orang tuanya nggak paham. Kita gimana ngasih pemahamannya? Batasi, dampingi anak pada saat pakai gadget. Nah itu kejaksaan masuknya di situ. Karena kalau nanti anak-anak nggak didampingi, dia lihat, oh ngerokok boleh, oh minuman keras boleh. Di luar negeri kan bisa dianggap bebas. Dia lakukan sama teman, terus dia pakai miras campuran. Iya, oplosan. Sedangkan miras itu masih termasuk di piring ya. Piring. Itu juga kita sempat ngomong ke Dewan, tolong dong perdanya supaya bisa dikemas sedemikian rupa cocok dengan masyarakat setempat. Karena gini, miras itu dianggap di piring, tapi padahal apa yang akibatnya miras itu orang bisa bunuh-bunuhan, berantem dan lain sebagainya. Itu kemudian yang kita kemukakan ke masyarakat. Seperti itu, Prof. Ufi. Nah, tidak hanya Bujang Dayang atau itu yang harus milenial ternyata. Ya. Bu Kajari yang milenial ini juga luar biasa menurut saya. Minta tepuk tangannya dong. Kacau ini. Aduh, udah dong. Baik Bu, gila ini. Kira-kira Bu ini daripada saya kehabisan tema karena ini ternyata. Saya tadinya mau nanya balik sebenarnya. Nah, iya. Ini tuan rumahnya diteror habis-habisan sama Ibu Kajari yang milenial, yang inovasinya bikin saya nggak bisa ngomong, termasuk saya nggak tahu. Di hari adiak saya ke-60 ini pun mindset saya berubah, kejaksaan juga beda. Udah Ibu mau tanya apa deh sekarang deh, terserah deh. Saya mau tanya apa sih yang bisa dikerjakan jurnalis kerjasama dengan kejaksaan? Nah, apa yuk? Kacau kan ini? Nah, enggak, saya selama ini teman-teman pasti mindsetnya hanya soal ada kasus. Iya. Hari ini terbuka mata saya. Nah, makanya kalau bisa dialog ruang tengah nanti ke depannya undang jaksa-jaksa. Jadi jaksa-jaksa ini pengacara negara, ini penuntut umum. Apa? Dilihat perbedaannya antara penyidik dengan jaksa pengacara negara dengan penuntut. Kan bisa. Itu kerjasamanya. Memberikan edukasi ke masyarakat bahwa hukum itu seperti ini. Itu kerjasamanya. Iya.
Oke deh. Baik, Bu, kita seringkali juga melihat ini saya balas dendam deh sekarang. Bu, di kejaksaan ini juga seringkali menjadi pusat daripada maklar kasus lah. Nah, ini penting ya. Jadi seringkali wartawan yang dengan media yang tidak jelas. Jangan gitu dong. Apa? Oknum. Oke, oknum melempar sebuah isu melalui sosmed atau apa, kemudian di situ intel utamanya, kemudian mencoba melakukan, dan inilah terjadi seringkali permainan kasus. Ini benar enggak, Bu? Sebenarnya kita sikapi dengan seperti ini. Makanya yang namanya oknum itu harus kita tindak dengan tegas. Jadi setiap berita yang masuk itu kita ada tim di intelijen untuk memberikan telaahan dan kirka. Ini udah buka dapurnya kejaksaan nih. Nah, dari telaahan dan kirka kita lihat kalau ternyata laporan pengaduan atau misalnya berita tersebut tidak cocok dengan keadaan, kita akan memberikan penjelasan bahwa itu tidak bisa seperti ini. Kita laporkan juga ke pimpinan. Nah, menarik ini karena teman-teman ya yang bukan dari kejaksaan, kalau ada berita yang tidak pas kemudian mengada-ngada seolah berita itu benar, kemudian dikejar-kejar terus, itu tidak harus takut ya, Bu ya. Enggak. Karena kejaksaan tidak akan dengan mudah gampangnya memakan informasi itu, kemudian menurunkan timnya dari intel, kemudian dari Bitsus. Tidak semudah itu. Kan oknum ada di mana-mana. Tidak hanya di kejaksaan. Loh, semua oknum. Iya, makanya biar Ibu yang jelasin, tidak hanya di kejaksaan. Semua. Namanya oknum tidak baik. Mau oknum dokter, mau oknum jaksa, mau oknum rekan media, mau oknum polisi, mau oknum KPK. Apapun. Kalau sudah depannya oknum, itu kan berarti harus kita tindak. Ya. Oknum adalah anomali ya. Iya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi yang seringkali beredar berita-berita yang nggak benar, kemudian diolah sedemikian rupa, membuat orang takut, membuat pengusaha takut, membuat lurah takut, benar kan? Membuat siapapun takut, seolah-olah ini loh nanti diancam kejaksaan dan sebagainya dan sebagainya. Tidak semudah itu membuat kejaksaan bertindak secara hukum, karena ada telaah sebuah berita ini benar apa enggak. Nggak perlu takut, jadi tidak perlu termakan dengan hal-hal yang semacam itu. Betul. Ibu Helena mengakui oknum ada di mana-mana. Nah, jadi kalau misalnya mereka merasa dilaporkan, atau misalnya mereka merasa, oh itu berita nggak benar, mereka datang aja ke kejaksaan. Kasih dong klarifikasi. Keren juga ya. Betul juga ya. Kasih dong klarifikasi. Sama. Misalnya ada berita nggak cocok, kasih dong somasi. Kasih dong klarifikasi. Jangan cuma menyalahkan media atau oknum media. Kalau medianya benar, ternyata berita yang benar, ya klarifikasi dong. Oke. Gila deh, hari ini 1 hari setelah hari Adiaksa yang ke-60, gaungnya masih terasa, dan ada satu buku yang juga cukup istimewa dari Bu Helena. Belum diserahkan ke saya, tapi nanti belum, nanti. Iya, nanti dulu. Biar gemes. Luar biasa. Ada perubahan mindset yang luar biasa. Mestinya saya mewakili banyak orang. Ada perubahan mindset yang luar biasa. Jangan pernah takut dengan kejaksaan. Karena di kejaksaan ternyata kita bisa bertanya tentang apa saja ketika kita berhadapan dengan hukum. Betul. Apalagi di Bangka Barat, jaksanya menurut saya selain cantik, milenial, juga nyaman. Tapi belum terbongkar kalau marah kayak gimana. Tadi sudah sempat semangatnya ketika semangat sekali. Gak tahu sih kalau marah sama anak buah gimana. Tapi yang jelas nyaman, Ibu. Siap. Ada sudah 1 jam, kurang lebih 1 jam, Bu. Ada yang perlu disampaikan lagi? Barangkali ada yang mau kurang. Penutup nih. Iya. Jadi akhirnya saya mau menyerahkan karena buat penutup. Jadi ini kan ada kawal keuangan negara penanganan COVID, tapi di bawahnya ada kan kata sambutan. Bisa baca? Bisa. Dari siapa kata sambutannya? Aja Ellen Subiantoro SH CNMH, Jaksa Agung Muda Perempuan pertama di Indonesia. Jadi dengan bangganya saya persembahkan buku ini kepada ibunda saya. Karena ibunda saya memang Jaksa Agung Muda Perempuan pertama di Kejaksaan Republik Indonesia. Seperti itu. Mantap. Ini buku yang pertama dipersembahkan untuk Ibu, dan adalah Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara pertama. Kemudian dia juga beliau waktu itu menjadi PLT Jaksa Agung Muda Pidana Umum, dan kemudian beliau mendapat SK sebagai Jaksa Agung Muda Pembinaan. Jadi hanya beliaulah yang memegang 3 jam sekaligus. Kalau yang
para pria, saya dengar sih pernah menjabat misalnya Jampidum dengan Jampitsus atau Jamdatun merangkap Jamwas. Ibunda saya 3 jam sekaligus. Saya jam juga nggak make nih. Nah, jangan gender lah ini kalau gender. Enggak, tapi ini menunjukkan bahwasanya perempuan jangan takut kalah ya. Seperti itu. Boleh perempuan casingnya aja. Dalemannya truk Tuso. Iya. Ya, tapi ini juga membuktikan narasumber perempuan juga membuat saya nggak bisa ngomong banyak, terus terang aja lah. Dan ini mindset saya berubah betul. Saya dibuat nggak bisa ngomong karena kejaksaan ternyata tidak hanya soal penuntutan, tidak hanya soal mengeksekusi orang, tidak hanya soal yang begitu-begituan. Itu Rizky besok. Tolong kalau liputan kejaksaan ada pelayan yang begitu-begitu tolong dicari. Jangan-jangan Ibu Helena bohong, kan begitu. Harus dibuktikan dong. Jadi saya tanda tangan. Siap. Ya. Gila ini. Oke. Saya serahkan sekarang. Siap, semoga bermanfaat. Bukan untuk saya, untuk masyarakat semoga bermanfaat. Bisa di-download. Oh siap. Apa di-downloadnya, Bu? Nanti lihat di media sosial kami supaya Kejaksaan Negeri Bangka Barat media sosialnya dikenal. Kejari Babar di IG, Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Facebook, kemudian juga ada di YouTube. Baik. Atau bisa menghubungi call center kita. Berapa? Saya masih banyak. Nggak apa kan? Bukan. Nomornya banyak. Astagfirullahaladzim. Dan kebetulan sudah ada beberapa laporan pengaduan yang masuk ke kami melalui media call center kami. Oke. 08111 300 7322. 08111 300 300 7322. 7322. Nanti Ya. tolong kalau videonya diedit di Ya. insert ya. Siap. Baik, saya harus akhiri karena sudah 1 jam juga ternyata. Terima kasih sekali Ibu Helena Oktaviani. Siap. Sama Pak Heru. Pak Heru. Luar biasa, momentumnya pas. Ini Ya. hari Adiaksa yang ke-60. Semoga kejaksaan bisa makin dekat dengan masyarakat. Itu yang mau saya katakan, sudah dikatakan dulu. Saya nggak bisa ngomong lagi, coba. Harus, karena saya udah feeling mau ngomong begitu. Ya, kejaksaan punya banyak hal yang selama ini kita tidak tahu. Beliau memberikan pengetahuan itu sekarang ini dan luar biasa. Kalau berhadapan dengan hukum, jangan takut datang ke kejaksaan, konsultasi akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Betul. Terima kasih, sukses Siap. untuk Adiaksa. Terima kasih untuk Ibu Helena, terima kasih untuk Pak Heru. Siap. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Gila. Itu real, saya tidak